Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pertemuan 7, yaitu kuasa hukum. Yang beranggotakan yang pertama, Nunung, 20, 23, 26, 7. Yang kedua, Saharani, 20, 23, 38, 7. Dan saya sendiri, Zulmia Putri, 20, 23, 3104. Materi di minggu ke-7 ini yaitu yang pertama pengertian kuasa hukum, yang kedua syarat-syarat menjadi kuasa hukum, yang ketiga tanggung jawab kuasa hukum. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nunung. Kepada Nunung dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kuasa hukum. Pengertian kuasa hukum. Kuasa hukum dalam profesi hukum bertugas sebagai pendamping atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Kuasa hukum ini umumnya diwakili oleh advokat. Kuasa hukum juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk berbicara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesempatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam surat kuasa hukum. Definisi ini ditemukan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Kementerian Keuangan nomor 184 garing PMK titik 01 garing 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Para pihak yang bersengketa di pengadilan pajak dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa khusus tersebut terutang dan kewajiban dari pihak penerima kuasa. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Saharani. Kepada Saharani dipersilakan. Untuk materi kedua yaitu syarat-syarat menjadi kuasa hukum. Seseorang dapat bertindak sebagai kuasa hukum apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 garing 2002 tentang pengadilan pajak, terdapat dua syarat utama untuk menjadi kuasa hukum di bidang pajak. Kedua syarat tersebut antara lain kuasa hukum pajak harus warga negara Indonesia atau WNI dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Hanya orang perseorangan yang telah memenuhi syarat kuasa hukum pajak saja yang bisa menyerahkan tugas untuk memberikan pendampingan maupun mewakili pihak yang bersengketa pada pengadilan pajak. Syarat-syarat menjadi kuasa hukum. Yang pertama itu menurut laman pendaftaran konsultan pajak milik Ditjen Pajak Kemenkeu, yaitu telah menjadi anggota dari salah satu asosiasi konsultan pajak, di mana asosiasi tersebut haruslah sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian telah mempunyai sertifikat konsultan pajak berupa surat keterangan mengenai tingkat keahlian sebagai seorang konsultan pajak. Surat keterangan keahlian tersebut bisa didapatkan melalui ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP yang berjenjang dari tingkat A, B, dan C. Tingkatan tersebut disesuaikan dengan bidang yang akan diampu atau ditangani oleh konsultan pajak tersebut. Kemudian bersatu sebagai warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal menetap atau berdomisili di Indonesia dan berlaku baik. Kemudian seseorang tersebut haruslah tidak berstatus terikat dengan pekerjaan ataupun jabatan pada pemerintah negara, BUMN atau BUMD. Kemudian seorang kuasa hukum pajak haruslah sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 34 Ayat 2 tentang pengadilan pajak, bahwa syarat utama sebagai kuasa hukum pajak yaitu
berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI, kemudian memiliki pengetahuan yang luas serta keahlian mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ketiga itu menurut Peraturan Menteri Keuangan Permenkeu nomor 184/2017 syarat kuasa hukum pengadilan pajak adalah telah memiliki NPWP, memiliki bukti tanda terima atas penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pribadi selama 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kemudian tidak berstatus sebagai PNS maupun pejabat negara. Kemudian tidak bersedia untuk mendapatkan menandatangani integritas. Kemudian kuasa hukum pajak yang sebelumnya bekerja sebagai hakim pada pengadilan pajak harus sudah melewati jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak diberhentikan dengan hormat. Kemudian telah memiliki surat izin sebagai kuasa hukum pajak. Penguatan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan ijazah, sarjana, atau diploma 4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, atau kepabeanan dan cukai. Tentang ijazah, sarjana, atau diploma 4 selain bidang tersebut juga bisa menjadi kuasa hukum dengan melengkapi dengan satu bukti keahlian tambahan. Bukti keahlian tambahan dapat berupa 4 hal berikut. Yang pertama, ijazah diploma 3 perpajakan atau kepabeanan atau cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian, beriset perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggaraan beriset perpajakan. Kemudian, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai. Kemudian, surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan atau kepabeanan dan cukai. Persyaratan lainnya untuk menjadi kuasa hukum dapat ditemukan dalam PMK nomor 184/2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pada pasal 5 aturan A, menyebutkan beberapa persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum antara lain mempunyai nomor pokok wajib pajak, kemudian mempunyai bukti tanda terima penyampaian SPT tahun PPh orang pribadi untuk 2 tahun terakhir, kemudian memiliki surat keterangan catatan kepolisian, kemudian tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara, kemudian menandatangani fakta integritas, dan telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak dan memiliki izin kuasa hukum. Setiap orang yang menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus mempunyai izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Tata cara permohonan izin kuasa hukum diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor per/01/PP/2018. Dalam aturan Aquo, izin kuasa hukum pada pengadilan pajak terdiri dari izin kuasa hukum bidang perpajakan dan izin kuasa hukum bidang kepabeanan dan cukai. Untuk memperoleh izin kuasa hukum, seseorang harus menyampaikan permohonannya melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Pengadilan Pajak meneliti kelengkapan dokumen permohonannya. Apabila permohonan disetujui, Ketua Pengadilan Pajak akan menerbitkan keputusan tentang izin kuasa hukum dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkan. Selanjutnya, Sekretariat Pengadilan Pajak akan menerbitkan kartu tanda pengenal kuasa izin kuasa hukum dapat diperpanjang paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin kuasa hukum berakhir. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kuasa hukum. Secara umum, tugas dan tanggung jawab kuasa hukum pajak yaitu yang pertama, mengurus serta memberikan bukti-bukti berikut informasi yang diperlukan dalam persidangan di pengadilan pajak. Yang kedua, mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam mengikuti proses persidangan di pengadilan pajak. Masing-masing pihak yang bersengketa tersebut bisa didampingi oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus yang diberikan. Yang ketiga, menjadi penegak antara wajib pajak dan pejabat pajak. Yang keempat, berperan serta dan memberikan kontribusinya untuk mencegah ataupun menyelesaikan permasalahan dan sengketa pajak di luar pengadilan pajak.
Yang kelima, ikut serta membantu sosialisasi dan regulasi perpajakan nasional kepada wajib pajak untuk meminimalisir adanya sengketa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.